Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana perkembangan agama Buddha. Stay tune terus ya. Yuk sebelumnya jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini dulu ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Evelyn Fidelia. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana perkembangan agama Buddha. Sejarah agama Buddha dimulai dari abad kedua Masehi sampai sekarang, dari lahirnya Sang Buddha Siddhartha Gautama. Dengan ini adalah salah satu agama tertua yang masih dianut di dunia. Selama masa ini, agama ini sementara berkembang. Unsur kebudayaan India ditambah dengan unsur kebudayaan Helenistik atau Yunani, Asia Tengah, Asia Timur, dan Tenggara. Dalam proses perkembangan ini, agama ini praktis telah menyentuh hampir seluruh benua Asia. Sejarah agama Buddha juga ditandai dengan perkembangan banyak aliran dan mazhab, serta perpecahan-perpecahan. Perkembangan agama Buddha di Sri Lanka. Terhitung mulai abad ke-16, di Sri Lanka, para Theravada sedang melihat budaya barat, guna menemukan cara untuk merevitalisasi tradisi mereka sendiri. Misionaris Kristen mengancam budaya asli. Sebagai reaksi atas hal ini, para Theravada mulai menyebarkan Buddhisme Theravada. Mereka dibantu oleh para teosof yang didedikasikan untuk mencari kearifan dalam sumber-sumber kuno, termasuk Buddhisme dan kanon Pali. Anagarika Dharmapala adalah salah satu pemimpin Theravada yang dengannya para teosof tersebut bersisian. Dharmapala mencoba untuk mengembalikan Vipassana dengan menggunakan Visuddhimagga dan kanon Pali sebagai landasan. Dharmapala mengulurkan tangan untuk kelas menengah, menawari mereka praktik keagamaan dan identitas keagamaan yang digunakan untuk menahan imperialis Inggris. Sebagai hasil dari upaya Dharmapala ini adalah praktisi awam, mulai berlatih meditasi yang telah terjemahan dan publikasi terhadap kanon Pali oleh lembaga kitab Pali, menjadikan kanon Pali tersebut tersedia bagi khalayak awam untuk pertama kali dalam sejarah. Orang awam barat yang tertarik pada Buddhisme Theravada dipromosikan oleh Perhimpunan Teosofi dan bertahan sampai awal abad ke-20. Selama tahun 1970-an, ketertarikan naik lagi, menyebabkan lonjakan orang-orang barat yang mencari pencerahan dan penerbitan kembali kanon Pali.
pertama kalinya dalam bentuk cetakan dan kemudian diedarkan di internet. Perkembangan agama Buddha di Cina. Agama Buddha Tiongkok merujuk pada seluruh sekolah atau aliran agama Buddha yang berkembang di Tiongkok sejak zaman dahulu kala. Agama Buddha telah memegang peranan sangat penting dalam membentuk kebudayaan dan tradisi orang Tiongkok, memengaruhi cara berpikir mereka, politik, literatur, filosofi, dan ilmu pengobatan Tiongkok. Pada puncak keemasan dinasti Tang, agama Buddha berkembang sangat pesat di Tiongkok, dengan dihasilkannya banyak guru-guru spiritual yang bagus. Mengakui kemustahilan mencari tahu kapan atau bagaimana misionaris Buddhis di Tiongkok dimulai, Kenneth Saunders menyebutkan bahwa Asoka mengirimkan misionarisnya pada masa dinasti Qin ke Tiongkok. Tetapi tidak ada konfirmasi apakah para misionaris ini berhasil tiba di Tiongkok atau mereka bertanggung jawab atas perkembangan agama Buddha di sana. Generasi terpelajar telah berdebat tentang apakah misionaris Buddhis pertama kali mencapai Tiongkok via laut atau jalan darat. Hipotesis jalur laut didukung oleh Liang Xiaoxiao atau Paul Pelliot memberikan pendapat bahwa agama Buddha pertama kali dipraktikkan di kawasan Tiongkok bagian selatan. Sedangkan hipotesis jalur darat didukung oleh Sang Yongtong memberikan pendapat bahwa agama Buddha menyebar dari arah timur melalui Yuezhi. Rong Xinjiang, seorang profesor dari Universitas Peking, telah memeriksa kedua hipotesis ini melalui berbagai disiplin ilmu dan penemuan-penemuan terbaru, termasuk naskah-naskah Buddhis Gandhara, dan sampai pada kesimpulan. Dia berpendapat bahwa pandangan agama Buddha dibawa ke Tiongkok melalui jalur laut kurang meyakinkan dan kurang material pendukung, dan beberapa argumen itu tidak cukup. Berdasarkan naskah-naskah sejarah yang ada dan sumber-sumber ikonografi arkeologi yang ditemukan sejak tahun 80-an, khususnya manuskrip Buddhis abad pertama, telah ditemukan baru-baru ini di Afghanistan. Oleh karena itu, komentator meyakini bahwa teori yang paling meyakinkan adalah penyebaran agama Buddha dimulai dari Yuezhi di bagian barat Laut India. Dan kemudian mengambil jalur darat untuk mencapai Tiongkok daratan. Selama masuk ke Tiongkok, agama Buddha berakulturasi dengan Taoisme dan kepercayaan Hanse tradisional lainnya. Penerjemahan kitab Buddhis pertama ke dalam bahasa Tionghoa terjadi pada tahun 148 sebelum Masehi bersamaan dengan kedatangan Pangeran Kartia Ansikau yang menjadi seorang biksu.
Dia membangun wihara Buddhis di Loyang dan menyusun penerjemahan kitab Buddhis ke dalam bahasa Tionghoa yang bertahan sampai saat ini. Dia juga menerjemahkan kitab Buddhis mengenai ajaran dasar, meditasi Buddhis, dan Abhidharma. Answan, seorang umat awam dari Parthia, juga bekerja bersama Ansau untuk menerjemahkan kitab-kitab yang nantinya menjadi awal perkembangan agama Buddha Mahayana di Tiongkok. Perjalanan Xuanzang ke barat selama awal dinasti Tang antara 629 dan 645, seorang biksu bernama Xuanzang pergi mengembara menuju India dan mengunjungi lebih dari 100 kerajaan dalam perjalanan tersebut. Dia menulis catatan perjalanan dan penemuan-penemuannya dengan detail, yang kemudian menjadi bagian penting dari studi tentang India selama periode tersebut. Ketika dia kembali, dia membawa serta sekitar 657 kitab Buddhis dalam bahasa Sanskerta. Xuanzang juga kembali ke Tiongkok dengan membawa relik, patung, dan seni Buddhis lainnya yang ditaruh pada dua-dua kuda. Perkembangan agama Buddha pada masa kerajaan-kerajaan Indonesia. Kerajaan Buddha pertama kali yang berkembang di Nusantara adalah Kerajaan Sriwijaya yang berdiri pada abad ke-7 sampai tahun 1377. Kerajaan Sriwijaya pernah menjadi salah satu pusat pengembangan agama Buddha di Asia Tenggara. Hal ini terlihat pada catatan seorang sarjana dari Cina bernama Ising yang melakukan perjalanan ke India dan Nusantara, serta mencatat perkembangan agama Buddha di sana. Berdasarkan catatan ini, Sriwijaya merupakan rumah bagi sarjana Buddha dan menjadi pusat pembelajaran agama Buddha. Hal ini membuktikan bahwa selama Kerajaan Sriwijaya, agama Buddhis berkembang sangat pesat. Selain itu, Ising juga melaporkan bahwa di Sriwijaya terdapat aliran Buddha Theravada, kadang disebut Hinayana dan Mahayana, dan kemudian semakin lama Buddhisme di Sriwijaya mendapat pengaruh dari aliran Vajrayana dari India. Pesatnya perkembangan agama Buddhis di Sriwijaya juga didukung oleh seorang mahaguru Buddhis, yaitu Sakyakirti. Ising juga melaporkan ada perguruan Buddhis yang memiliki hubungan baik dengan Universitas Nalanda, India, sehingga cukup banyak orang yang mempelajari Buddhisme. Dalam catatannya, Ising juga menulis ada lebih dari 1000 pemirsa yang belajar Buddhis di Sriwijaya. Di Jawa juga berdiri kerajaan Buddha, yaitu Kerajaan Sailendra, tepatnya di Jawa Tengah sekarang, meskipun tidak sebesar Sriwijaya. Kerajaan ini berdiri pada tahun 775 sampai 850 dan meninggalkan peninggalan berupa beberapa candi-candi Buddha yang masih berdiri hingga sekarang, antara lain Candi Borobudur, Candi Bendut, dan Candi Kawang. Setelah itu, pada tahun 1292 hingga 1478, berdiri Kerajaan Majapahit yang merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang ada pada Indonesia. Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaan ketika dipimpin oleh Hayam Wuruk dan Majapahit Gajah Mada.
Namun, karena terjadi perpecahan internal dan juga tidak adanya penguasa pengganti yang menyamai kejayaan yang buruk dari Gajah Mada, maka Kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran. Akibat dari keruntuhannya Kerajaan Majapahit ini, yaitu Kerajaan Hindu-Buddha pun mulai tergeser oleh kerajaan-kerajaan Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari mula masuknya agama Buddha di Nusantara, terutama pada Kerajaan Sriwijaya, mayoritas penduduk pada daerah tersebut pemeluk agama Buddha, terutama pada daerah Nusantara, bagian Jawa, dan Sumatera. Namun, setelah berkembangnya kerajaan Islam di Indonesia, jumlah pemeluk agama Buddha semakin berkurang karena tergantikan oleh agama Islam baru yang dibawa masuk ke Nusantara oleh pedagang-pedagang yang bermukim di daerah pesisir. Jumlah umat Buddha di Indonesia juga tidak berkembang pada masa penjajahan Belanda maupun Jepang. Bahkan pada masa penjajahan Portugis, umat Buddha di Indonesia semakin berkurang karena bangsa Eropa juga membawa misionaris untuk menyebarkan agama Kristen di Nusantara. Nah, demikian video pembahasan kali ini. Saya harap video ini dapat memberikan manfaat bagi kalian semua ya. Sekali lagi terima kasih bagi yang telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Saya Sensi Kuliah, pamit undur diri dulu ya. Bye.